adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana nih kabarnya semua? Masih kuat kan? Masih sehat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Tentunya harus semangat ya, apalagi sebentar lagi nih SNBT akan segera dilaksanakan. Questions 1, jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama seperti ini. According to the text 1, which of the following is true about the Pantaneiros? Jadi kita hanya fokus kepada teks pertama. Jadi question yang pertama, kata kuncinya adalah kita fokus di teks pertama. Kemudian di soalnya adalah which of the following is true about the Pantaneiros? Jadi yang manakah pilihan opsi di bawah ini yang mengatakan hal yang benar ya tentang Pantaneiros. Berarti ini sudah pasti ada jawabannya di dalam narasi teksnya. Oke, pilihan opsi pertama, high temperatures and humidity bother them significantly. Jadi ada suhu ya, ada suhu yang sangat tinggi dan ada suhu dan kelembapan yang sangat tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Jadi high temperatures itu adalah suhu yang tinggi ya. Kemudian humidity ini adalah kelembapan. Jadi pilihan opsi alfa itu artinya adalah suhu dan kelembapan yang tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Kemudian ada pilihan opsi alfa, kemudian bravo. Their population in their natural habitat increase constantly. Jadi populasi mereka di habitat alami itu meningkat secara konstan. Oke, kemudian opsi Charlie, it was difficult for them to be fertile after being inseminated artificially. Jadi ini sangat sulit ya untuk mereka to be fertile after being inseminated. Pertumbuhan ya, atau fertilisasi juga bisa. Jadi ini sangat sulit untuk mereka melakukan fertilisasi setelah inseminasi secara buatan. Artificial ini adalah secara buatan. Oke, pilihan delta, they were less superior compared to the Gyrolandes in terms of heat endurance. Nah, jadi mereka ini less superior, kurang unggul ya dibandingkan dengan Gyrolandes in terms of heat endurance, dalam ketahanan panas ya. Oke. Kemudian pilihan error, they did not show much reaction to heat stress due to very high temperatures and humidity. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap panas karena very high yang disebabkan oleh temperatur atau suhu yang tinggi. Oke, kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, kalau misalnya ada jenis pertanyaan atau soal seperti ini yang dimana kita harus menentukan true or false, nah teman-teman ini harus membaca dengan baik ya, apalagi membaca menggunakan teknik skimming maupun teknik scanning. Seperti ini, jadi kita artikan satu-satu dulu. Kalau pilihan alpha itu mengatakan bahwa high temperatures and humidity bother them significantly. Jadi suhu dan kelembapan yang tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Kemudian pilihan bravo, their population in their natural habitat increase constantly. Jadi populasi mereka di habitat aslinya itu meningkat secara konstan. Kemudian pilihan Charlie, it was difficult for them to be fertile after being inseminated
artificially. Jadi ini adalah sangat sulit buat mereka untuk melakukan fertilisasi setelah dilakukannya inseminasi secara buatan. Kemudian ada pilihan delta, they were less superior compare. Jadi ini mereka kurang unggul ya dibandingkan dengan Gyrolandos in terms of heat endurance, dalam ketahanan panas. Kemudian error, they didn't show much. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap stres karena yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan yang tinggi. Oke, kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jadi kita fokusnya kepada is not true ya, tentang hal yang benar tentang Pantheneiros. Oke, berarti kita harus ke teks narasinya ya. Narasi teksnya. Oke, kita ke bacaan dulu. Oke, di paragraf pertama artinya seperti ini. For many years, a group highly dedicated scientists have been researching the consequence increasing the heat periods, the metabolism and fertility of dairy cows. Jadi selama beberapa tahun ya sekelompok peneliti yang berdedikasi tinggi itu to have been researching ya, melakukan penelitian terhadap konsekuensi of increasing heat periods, terhadap konsekuensi periode panas dalam metabolisme, dan fertilisasi terhadap sapi perah. Similar to humans, nah sama nih dengan manusia, cows breathe and sweat more at high temperatures and absorb more water than at their comfort temperature. Jadi sama nih dengan manusia, ya, sapi juga itu bernapas dan berkeringat lebih banyak ya pada saat temperatur atau pada saat suhu yang tinggi dan mengabsorpsi atau dengan menyerap lebih banyak air ya than at their comfort temperature pada saat daripada suhu yang nyaman untuk mereka. Nah, in German dairy cattle, di Jerman sapi perah yang ada di Jerman, jadi sapi yang ada di Jerman, this temperature is around, jadi sapi yang ada di Jerman itu dengan temperatur 4 ya 4 to 15 degrees, jadi 4 sampai dengan 15 derajat Celcius. From around 20 degrees Celsius, jadi sekitar 20 derajat Celcius, the animals must spend additional energy to regulate their body temperature. Jadi hewan-hewan ya, the animals must spend, jadi harus mengeluarkan ya, mengeluarkan energi tambahan untuk mengatur. Oke. Baik, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini di paragraf kedua. Kalau di paragraf kedua kita menemukan kata Pantheneiros yang dimana itu adalah merupakan salah satu jenis sapi yang ditanyakan di dalam soalnya ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah hal-hal apa yang menunjukkan hal yang benar ya di dalam konteks teksnya. Nah, kita tadi menemukan kata Pantheneiros, oke, Pantheneiros di sini. Ya, ada 3 jenis sapi yang diteliti. Salah satunya adalah Pantheneiros, ya. Salah satunya adalah Pantheneiros which is endangered, di mana sapi jenis Pantheneiros ini merupakan sapi yang terancam punah. Dan acclimated to high temperatures and humidity, yang dimana itu bisa bertahan ya. Jadi sapi jenis Pantheneiros ini bisa bertahan dalam temperatur yang sangat tinggi, temperatur atau suhu dan kelembapan yang tinggi. The results prove, nah ini ada the result proof. Jadi hasil penelitian membuktikan bahwa Pantheneiros itu tidak seperti dengan Gyrolandos. Hardly react. Jadi kalau Pantheneiros itu dia hardly react
to heat stress cause. Jadi kalau Pantaneros itu hampir tidak bereaksi sama sekali ya terhadap suhu yang sangat terhadap suhu dan kelembapan yang sangat tinggi. Kemudian respirasinya, frekuensi respirasinya juga itu sama. While di Gyrolandos, sementara kalau Gyrolandos itu sendiri dia sama dengan cattle Jerman atau sapi Jerman yang dimana dia itu sangat mempengaruhi dengan heat stressnya. Kemudian ada temuan lain tentang Pantaneros cause, yaitu menunjukkan ada comparable symptoms to other cattle. Jadi dia punya Pantaneros ini menunjukkan menunjukkan bahwa memiliki symptoms atau gejala yang sebanding atau sama dengan cattle yang lain ketika di bawah suhu di bawah suhu yang rendah. Nah, hal yang lain atau temuan lain lagi yang ditemukan kalau Pantaneros itu membawa another important finding was the positive effects on the husbandry system. Oke, jadi tentang Pantaneros ini cuman ada di sekitar sini. Jadi ada di kalimat yang ini, while Pantaneros sampai dengan low temperatures. Nah, yang diminta di dalam soal adalah hal yang benar ya, maka kita kembali lagi ke soalnya. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Oke, kita lihat di questions 1. According to text 1, jadi berdasarkan teks yang pertama, yang mana nih? Which of the following is true? Yang mana hal yang benar ya di dalam narasi teksnya? Hal yang benar di dalam narasi teks tentang Pantaneros. Apakah alpha, high temperatures, jadi suhu yang tinggi, suhu dan kelembapan yang tinggi itu sangat mengganggu mereka secara signifikan. Atau pilihan bravo, their population, populasi mereka in their natural habitat, jadi di habitat yang alami itu meningkat secara konstan. Atau pilihan Charlie, it was difficult, ini sangat sulit untuk mereka ya untuk melakukan fertilisasi setelah melakukan inseminasi secara buatan. Atau pilihan Delta, they were less superior compared to the Gyrolandos in terms of heat endurance. Jadi mereka itu kurang unggul dibandingkan dengan Gyrolandos dalam ketahanan terhadap panas. Atau pilihan error, they didn't show much reaction to heat stress. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap panas yang disebabkan oleh temperatur atau suhu dan kelembapan yang tinggi. Kira-kira tadi nih kita sudah menjelaskan atau mengartikan ya paragraf 1 dan paragraf kedua. Menurut teman-teman, jawaban yang paling benar apa ini? Alpha, Bravo, Charlie, Delta atau error? Oke? Nah, kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah, mungkin ada yang bisa jawab, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah error ya teman-teman. They didn't show much the reaction to heat stress due to a very high temperatures and humidity. Di mana kita bisa mendapatkan jawabannya? Oke, di paragraf kedua tadi saya katakan, seperti ini. Nah, salah satu yang diteliti oleh peneliti adalah Pantaneros, ya. Kemudian di mana Pantaneros ini merupakan salah satu jenis sapi yang hampir terancam punah. Dan the result jadi hasilnya juga membuktikan bahwa Pantaneros itu tidak seperti Gyrolandos. Ya, yang dimana ini kata kuncinya ya hardly to react, jadi hampir tidak bereaksi sama sekali ya terhadap panas yang disebabkan oleh suhu dan temperatur suhu dan kelembapan udara kelembapan yang tinggi. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah error karena ini ya kata kuncinya ada di sini. Oke, does it clear teman-teman? Jadi itu adalah salah satu hal yang benar ya di dalam opsinya antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan error. Oke, does it clear untuk question yang pertama?